Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Lutfi Felix sebagai desainer. Saya Jana Mira sebagai manajer. Saya Fatina Fidakila sebagai sekretaris. Saya Yunita Mahriani sebagai programmer. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan proyek kami analisis perancangan sistem informasi terintegrasi modul marketing, CRM, dan accounting pada rantai pasar cokan buku PT Velo Cocoa. Di era digital saat ini, perusahaan dituntut untuk memiliki dan juga mengintegrasikan secara seluruh sistem dengan baik, di mana perusahaan dituntut untuk menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih kompetitif dalam bekerja. Oleh karena itu, kami menggunakan modul marketing, CRM, dan accounting untuk memadukan dan mengintegrasikan sistem yang ada dalam perusahaan, sehingga nantinya perusahaan dapat mengelola pendanaan, mengelola marketing, dan juga mengelola hubungan dengan customer dengan lebih baik dan juga terintegrasi. Pada modul yang pertama terdapat modul dari marketing dalam hal fungsional dan non-functional requirement, di mana dari modul marketing ini kami menyusun bahwasannya modul dapat melakukan objektif campaign marketing, dapat melakukan mailing list seluruh email marketing, dan juga beberapa berbagai sistem marketing yang terintegrasi dengan sistem perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya terdapat modul CRM, di mana modul CRM kami gunakan untuk melakukan dan juga mengintegrasikan dengan customer kami, sehingga nantinya customer dapat memudahkan kami berinteraksi untuk melakukan kegiatan negosiasi ataupun kegiatan penjualan lainnya. Dan kemudian terdapat modul accounting, di mana modul accounting kami susun sehingga nantinya customer dapat menerima invoice secara langsung secara real time, sehingga perusahaan juga dapat melakukan dan mengintegrasikan laba arus kasnya secara real time dan terintegrasi, sehingga nantinya memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kelompok kami menggunakan modul marketing dalam proyek kami. Di sini ditujukan untuk merancang dan menjalankan sistem marketing itu sendiri, di mana di sini terdapat 3 bagian, yaitu departemen marketing, customer, dan juga sistem O2 18. Di mana marketing manager berperan sebagai pengambil keputusan, stafnya berperan sebagai pengambil tindakan, dan juga customer sebagai penerima email dan juga campaign yang kami buat, dan website O2 18 sebagai medium untuk perantara penyampaian email tersebut. Di sini kami menampilkan formulasi arsitektur sistem marketing itu sendiri. Terdapat 4 pembagian, yaitu arsitektur fungsional, fisik, logis, dan juga konseptual. Berikut formulasi arsitektur sistem secara konseptual arsitektur, di mana di sini pembuatan use case diagram, di mana di sini terdapat 5 aktor, dan selanjutnya ada DFT level 0. Di sini ada logical arsitektur, DFT level 1, dan juga terakhir ada entity relationship diagram dari marketing itu sendiri. Nah, slide ini menjelaskan modul CRM yang terintegrasi dengan Odoo ERP untuk membantu PT Velo Cocoa mengelola hubungan pelanggan secara lebih efektif. BPMN pada sebelah kanan menggambarkan alur CRM hingga proses invoice pada sistem Odoo. Proses dimulai ketika CRM manager menerima leads dari marketing dan melakukan delegasi tugas ke CRM staff. Setelah itu, CRM staff melakukan pengecekan leads, pengkategorian customer, dan negosiasi dengan customer. Kemudian dilakukan keputusan apakah customer potensial atau tidak. Setelah customer potensial, nanti sistem otomatis membuat quotation untuk customer. Setelah customer menerima quotation, dilakukan pengecekan apakah pembayaran sudah dilakukan atau belum. Jika sudah, sistem menerima verifikasi pembayaran, lalu Odoo otomatis membuat invoice dan mengirim draft invoice kepada customer. Selanjutnya, berikut formulasi arsitektur sistem dari CRM. Arsitektur fungsional menjelaskan aktivitas utama CRM beserta KPI-nya seperti conversion rate dan win rate. Arsitektur konseptual menunjukkan hubungan antar entitas data CRM. Arsitektur logis menjelaskan aturan dan proses pengambilan keputusan. Sedangkan arsitektur fisik menunjukkan implementasi modul ERP. Next, berikut desain arsitektur sistem. Slide ini menunjukkan desain arsitektur sistem CRM. Pada bagian konseptual arsitektur terdapat use case diagram dan DFD level 0 yang menggambarkan alur proses bisnis CRM mulai dari penerimaan lead hingga monitoring customer. Sedangkan pada logical arsitektur terdapat DFD level 1 dan entity relationship diagram. Desain ini membantu sistem berjalan lebih terstruktur, terintegrasi, dan mempermudah pengelolaan data pelanggan. Lalu masuk ke modul terakhir, yaitu modul accounting. Pada modul accounting ini, sistem berfungsi untuk mengelola pencatatan dan analisis keuangan perusahaan agar proses pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih efektif dan terstruktur. BPMN accounting ini menggambarkan proses verifikasi invoice hingga pencatatan transaksi keuangan. Proses dimulai ketika accounting manager meninjau draft invoice dan mendelegasikan tugas ke accounting staff. Setelah itu, accounting staff menerima draft invoice, melakukan verifikasi dan konfirmasi draft invoice. Kemudian dilakukan juga pengecekan apakah invoice tersebut valid atau tidak. Jika tidak valid, proses akan dihentikan. Namun jika valid, sistem akan mencatat invoice dan transaksi keuangan ke dalam database accounting. Selanjutnya, accounting manager meninjau laporan transaksi dan journal entry yang kemudian menghasilkan laporan keuangan. Terakhir, sistem menampilkan akumulasi laporan keuangan sebagai output akhir. Lalu pada formulasi arsitektur sistem accounting ini, kami membagi menjadi 4 bagian, yaitu ada arsitektur fungsional, fisik, logis, dan konseptual, di mana di masing-masing arsitektur tersebut juga dilengkapi oleh KPI yang ada. Oke, pada desain arsitektur sistem ini terdapat 3 bagian utama, yaitu conceptual architecture dan logical architecture. Nah, di conceptual architecture sendiri dibagi menjadi use case diagram dan juga DFT level 0. Dan kalau untuk logical architecture dibagi menjadi DFT level 1 dan entity relationship diagram. Berikut merupakan demo dulu dari kelompok kami, namun kami tidak akan menjelaskan lebih rinci mengenai demo tersebut karena kami akan menjelaskan lebih lanjut di bagian website. Hal ini disebabkan workflow kami sendiri sudah terintegrasi secara sepenuhnya pada baik, jadi di website kami sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk marketing, CRM, dan juga accounting.
Berikut merupakan login page untuk bagian marketing tim. Nah, berikut merupakan marketing dashboardnya, di mana di dashboardnya sendiri terdapat info total kampanye, rata-rata terbuka, dan rata-rata diklik. Untuk campaign pemasaran sendiri, ini dapat dilihat campaign sudah ada. Lalu kita dapat buat campaign barunya dengan mengetik nama campaign, dan akan otomatis muncul campaign barunya di website. Berikut merupakan campaign baru yang telah kami buat. Selanjutnya untuk mailing broadcast juga kami bisa buat langsung di website, tidak harus melalui Udu dengan memasukkan kode HTML. Tentunya hal ini berbeda dengan yang ada di Udu karena yang di Udu sendiri telah disediakan template yang adanya. Berikut merupakan campaign-nya yang tadi kami buat sudah terintegrasi. Untuk mailingnya sendiri, berikut merupakan website yang dapat diakses oleh customer kami. Jadi pada bagian partners tersebut ada form yang dapat diisi untuk bergabung menjadi mitra. Lalu ada juga bagian partners order di mana mitra kami dapat order melalui laman ini. Di sini ada form yang harus diisi yang memuat nama lengkap, nama perusahaan, email bisnis, nomor telepon, jenis pesanan, jumlah pesanan, juga catatan tambahan. Setelah disubmit, dan hasil form tadi akan langsung muncul otomatis di bagian CRM kami. Berikut merupakan laman untuk login kepada CRM. CRM ini memiliki dashboard yang dapat menampilkan total opportunities, new leads, dan lain-lain. Berikut daftar leads yang bisa dilihat. Nah, leads tadi customer sudah mengisi form yang ada di website, lalu muncul di CRM datanya sebagai berikut. Dari data-data yang ada, pihak CRM dapat menghubungi customer melalui 3 jalur, yakni call, WhatsApp, dan email. Berikut tampilan jika staf CRM ini menghubungi melalui WhatsApp. Langkah selanjutnya dapat dilihat riwayat komunikasi di sebelah sini, dan ini untuk menjadwalkan aktivitas seperti meeting, call, email, WhatsApp, dan yang lain. Serta dari sini pihak CRM langsung dapat membuat kuotasi yang nantinya akan menunjukkan rincian penawaran dan hasil dari apa yang telah ditawarkan, seperti banyaknya produk yang akhirnya dapat dibeli oleh customer dan yang lain. Nah, di sini pihak CRM mengisi jenis produk yang akhirnya disetujui untuk dibeli oleh customer, serta di sini nanti akan ada untuk jumlah yang dibeli dan hasil harganya ditambah pajak serta total harganya yang nantinya dapat diarahkan lebih lanjut kepada sales dan accounting. Oke, selanjutnya di sini kita bisa mengirim email yang nantinya menunjukkan draft untuk pembayaran lebih lanjut bagi customer berupa invoice yang nantinya langsung terhubung ke Udu. Berikut merupakan bagian dari accounting, karena setelah tadi kita memencet bagian send invoice, maka akan langsung masuk ke bagian accounting. Pada bagian accounting dapat terlihat journal entries Dan entries yang tersedia. Baik, berikut adalah tampilan UI UX dari Odoo Website 18 yang kami gunakan. Di sini terdapat tagline jadilah mitra distribusi Velcocoa, di mana jika customer berkenan untuk melanjutkan kegiatannya, dia akan melihat halaman ini, kemudian ditujukan untuk beberapa bundling spesial dari Velcocoa, dan ini adalah form dari pemesanan itu sendiri. Baik, berikut adalah key performance indikator dari beberapa modul yang telah kami kembangkan. Pertama yaitu ada modul CRM, kedua ada modul marketing, dan ketiga yaitu ada modul accounting itu sendiri. Kesimpulan dari proyek yang telah kami lakukan adalah bahwa perancangan dan pengembangan sistem pemasaran digital terintegrasi berbasis Odoo 18 berhasil diimplementasikan dengan memfokuskan pada beberapa modul yaitu marketing, CRM, dan accounting, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan adanya profit dan juga solusi strategis dalam meningkatkan efektivitas pemasaran sekaligus mendukung efisiensi operasional pada PT Velcocoa. Sekian pemaparan dari proyek kami, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.